Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TKRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di kesempatan sore hari ini memasuki puasa kita yang ke-21 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tentunya kami masih hadir dan menemani pemirsa di rumah dalam program acara kita Hikmah Ramadan. Tentunya sebuah program acara yang akan menemani pemirsa di rumah jelang waktu berbuka puasa Anda. Pemirsa di rumah di sore hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita yang telah hadir di studio TKRI Jambi terkait dengan tema kita pada sore hari ini ialah keagungan malam Lailatul Qadar. Tentunya sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Antoni Ramli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Penting ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan pemirsa di rumah, sebelum kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di sore hari ini, berikut kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang dibacakan oleh Qori'ah kita Haja Juwairiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang dibacakan oleh Qori'ah kita Haja Juwairiyah, yakni surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Masya Allah Ustadz, sesuai dengan ayat yang dibacakan dan ini berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yakni keagungan malam Lailatul Qadar ya Ustadz ya. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki, insya Allah rasa sedih juga nih Ustadz ya, sudah 10 akhir ini ya Ustadz ya, 10 akhir Ramadan. Dan salah satu 10 akhir Ramadan ini adalah bagaimana harusnya kita bisa menggapai keagungan malam Lailatul Qadar ini sendiri ya Ustadz ya. Nah, lantas Ustadz, malam Lailatul Qadar ini sendiri Ustadz, ini momen istimewa yang seperti apa yang terjadi nih Ustadz? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Para pemirsa di mana saja berada, syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini menjelang buka, kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan perintahnya untuk berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini lebih baik daripada puasa-puasa kita yang sebelumnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah Lailatul Qadar, ketika kita berada di bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan, kita diingatkan dua peristiwa, yakni nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Ketika kita berbicara masalah Lailatul Qadar, seluruh umat di dunia ini, umat Islam di dunia yang beriman, yang mereka merindukan malam Lailatul Qadar ini. Bagaimana tidak? Ketika di zaman dulu, orang-orang Bani Israel ketika dia beribadah tekun kepada Allah, kan Allah berikan panjang umur, Allah panjangkan usianya bahkan sampai ratusan tahun. Wajar ketika dia mendapatkan beribadah sebanyak 1000 bulan tersebut. Tapi ketika kita umatnya Rasulullah, yang kadang-kadang usia kita baru 30 tahun, 40 tahun, dan kita berpatokan kepada Rasul hanya 63 tahun. Artinya apa? Tidak mungkin kita beribadah setekun orang-orang Bani Israel tersebut. Maka disitulah malam Lailatul Qadar ini. Ketika di 10 akhir ini, umat Islam
berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk beriktikaf di masjid. Yang mereka kejar adalah rating yang tertinggi adalah malam Lailatul Qadar tersebut. Yang jelas malam Lailatul Qadar tersebut dapatnya di 10 akhir Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya tidak lain dan tidak bukan kita mengenali diri kita sejauh mana kita beribadah kepada Allah. Karena di awal Ramadan sudah dijelaskan para ulama kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Artinya apa? Di awal Ramadan Allah berikan kasih sayang. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena penciptaan kita manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadahnya di bulan Ramadan inilah kita bagaimana Allah menaburkan diskon yang sangat-sangat besar kepada hamba-hambanya yang beribadah, terutama di 10 akhir Ramadan ini. Artinya apa? Yang harus kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini adalah mengencangkan ikat pinggang kita, mengosongkan segala pemikiran kita untuk terfokus kepada malam Lailatul Qadar tersebut. Masya Allah ya Ustadz ya, jadi memang begitu mulianya momen yang akan ditunggu-tunggu ini ya Ustadz ya, malam Lailatul Qadar itu sendiri. Lantas Ustadz, untuk kita menyambut malam Lailatul Qadar dan mendapatkan momen istimewa ini Ustadz, amalan-amalan yang harus kita lakukan apa saja Ustadz? Karena mengingat tadi yang Ustadz sampaikan, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis juga harus mengencangkan ikat pinggang, kemudian juga bagaimana kita harus melakukan amalan-amalan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentunya kita berpatokan kepada surah Al-Qadar tersebut. Karena untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tentunya kita harus beriman dulu lah. Karena begitu banyak orang, kalau sekarang ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat, khususnya kita Indonesia, orang tidak puasa tapi dia selalu berbuka bersama. Ketika dia sudah mendapatkan keimanan dan mantap dalam beribadah, disitulah malam Lailatul Qadar itu akan mudah dan akan bisa dicapai. Dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Mulai dari memantapkan puasanya, dengan menjaga lisannya, dan lebih banyak dia berdiam di masjid. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini tidak sembarang orang yang bisa dapat. Karena tidak semua orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan malam Lailatul Qadar. Di zaman Rasulullah, sahabat bermimpi, Allah maukan orang, para sahabat ini mendapatkan mimpi Lailatul Qadar. Itu merupakan salah satu kebahagiaan dan merupakan salah satu ketenangan dalam jiwa ketika kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Intinya apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, kita mantapkan salat 5 waktu kita. Jangan kita mengejar Lailatul Qadar, tapi sholat 5 waktu kita kendorkan. Ya. Makanya ketika kita sholat kita mantapkan, puasa kita mantapkan, kedua ini kita mantapkan, yang wajib ini sudah kita mantapkan, insya Allah kemuliaan itu akan mengalir, akan merasa ketenangan beribadah. Sholat kita merasakan ketenangan, kedamaian. Ketika kita tadarus Al-Quran, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan ada kecanduan dalam beribadah di situ. Ada kecanduan dalam beribadah. Kenapa? Kita sudah diberikan ketenangan. Kenapa? Semuanya bersumber dari hati kita. Kita melupakan dunia, hiruk pikuk yang saat sekarang ini 10 akhir, yang di luar sana banyak orang berbondong-bondong datang ke mall, datang ke supermarket atau memburu kue, atau memburu pakaian-pakaian yang bertabur diskon. Ketika itu sudah kita lupakan, maka disinilah keistimewaan-keistimewaan yang akan kita tempuh. Kita berjihad untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dengan inilah ketika kita sudah mencapai rasa ketenangan, puncak beribadah tersebut di 10 akhir Ramadan, disitulah kita ada semacam penyesalan. Mungkin ketika awal Ramadan kita kurang, pertengahan Ramadan kita kurang, di 10 akhir inilah. Kenapa kita tidak tahu masalah umur? Yang kemarin teman saya pribadi,
Ketika dia di Ramadan kemarin dia bercanda dengan saya, tapi sekarang Allah sudah panggil dia. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Allah masih cinta kepada kita. Allah masih memberikan kita kemantapan iman untuk berpuasa. Allah masih memberikan kemantapan kita untuk beribadah. Jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini. Apalagi 10 akhir Ramadan ini. Malaikat pun ketika sudah di akhir-akhir Ramadan ini, mereka menangis. Kenapa? Menangis. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi dari umat-umat muslim, umat-umat manusia akan berjumpa Ramadan tahun akan datang. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk mencapai hal tersebut tidak mudah dan tidak gampang. Mantapkan ilmu kita untuk menjemput Ramadan tersebut. Istiqomah dalam beribadah. Salat 5 waktu kita tepatkan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah Allah tentukan, mustahil ketika zuhur itu jam berapa kita lewatkan jam 2 atau jam 3. Mustahil salat asar itu sudah ditentukan waktunya, tapi kita lewatkan begitu saja. Mustahil maghrib itu jam 6 lewat 11 mungkin, atau lewat 14 atau 15 sesuai dengan kondisi daerah kita. Kita lewatkan, tapi kalau maghrib ini tidak akan mungkin lewat waktunya, karena ditunggu-tunggu. Tapi waktu yang lain, ya, zuhur kadang kelewatan, kemudian maghrib, isya, subuh, semuanya kita lewatkan. Kita berbuka bersama, tapi ibadah kita tinggalkan. Maka disitulah kita merenunglah, umur kita berapa sekarang ini. Kita bakal akan kembali. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tapi pergunakanlah kesempatan ini untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu. Dengan apa? Dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya Ustaz. Jadi memang bagaimana banyaknya amalan-amalan yang senantiasa dapat kita lakukan untuk bisa mendapatkan momen tersebut. Baik Ustaz, nanti kita sambung kembali Ustaz ya, bagaimana keagungan malam Lailatul Qadar. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Pada sore hari ini masih jelang waktu berbuka puasa Anda, dan kita masih membahas dan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Antoni Ramli, pada sore hari ini terkait dengan tema kita, keagungan malam Lailatul Qadar. Dan Ustadz tadi telah disampaikan bagaimana momen Lailatul Qadar itu sendiri dan amalan yang harus dilakukan Ustadz ya. Lantas apa keagungan dari malam Lailatul Qadar ini sendiri Ustadz? Berbicara masalah keagungan malam Lailatul Qadar, di ayat itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di situ ada dua kata, Lailatu dan Al-Qadar. Lailatu artinya apa? Malam. Di situ ada huruf ta yang Allah menunjukkan kepada kita hambanya, yang menunjukkan kepada kita hambanya adalah malam itu adalah malam yang agung atau malam yang mulia. Kemudian yang kedua adalah kata tersebut Al-Qadar. Qadar artinya ketetapan, takdir atau kemuliaan. Dan di sini apa keagungan dari malam Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama, malam Lailatul Qadar tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz 30 juz dan diturunkan ke Baitul Izzah atau langitnya dunia 30 juz. Setelah sampai ke langit dunia, maka Al-Quran itu akan diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Artinya apa? Tidak akan ada Ramadan ini ketika tidak ada turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup kita. Keautentikan dari Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi. Al-Quran itu dari 14 abad yang silam yang diwahyukan kepada Rasulullah sampai saat sekarang ini tidak ada perubahan sama sekali. Artinya apa? Ini adalah wahyu yang agung yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sesuai juga dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 tersebut, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Maka daripada itu, keagungan dari bulan Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar ini, Allah turunkan Al-Quran.
bagaimana kita mengimani Al-Quran tersebut. Yang pertama, bagaimana kita mengagungkan Al-Quran tersebut. Yang pertama, kita imani dari Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Al-Quran tersebut, kita harus mencintai Al-Quran tersebut. Bagaimana tidak, kitab yang suci, Al-Quran yang suci, kalau kita tidak mencintai Al-Quran tersebut. Lihatlah kita fenomena di tengah-tengah umat yang sekarang ini. Walaupun dia tidak pernah sholat, walaupun dia tidak pernah puasa, tapi ketika Al-Quran dipijak-pijak, mereka yang terdepan untuk menghancurkan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mencintai Al-Quran tersebut. Yang ketiga, dari Al-Quran tersebut, keagungan malam Lailatul Qadar dengan Al-Quran tersebut apa? Kita harus bisa memiliki Al-Quran tersebut. Kita mengaku orang beriman, tapi di rumah kita tidak ada Al-Quran. Bagaimana kita mencintai Al-Quran, sedangkan kita tidak memiliki Al-Quran tersebut? Kita handphone mahal, motor kita mungkin mahal, kemudian mobil, harta kita mahal kita beli. Tapi Al-Quran yang mungkin harga 100.000, harga 200.000, 300.000 paling besar Al-Quran harganya. Tapi kita tidak mampu memiliki. Maka disitulah kita untuk mencintai dari Al-Quran, untuk memiliki Al-Quran tersebut. Setelah kita memiliki Al-Quran tersebut, lantas apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus membaca dari Al-Quran tersebut. Disinilah di malam Lailatul Qadar, keagungan malam Lailatul Qadar tersebut, ketika kita mampu berdialog dengan Allah, membaca kalam-kalam Allah. Dengan apa? Dengan membaca. Kita tidak sama dengan membaca bahasa Inggris, kita tidak sama dengan membaca bacaan bahasa kita. Ini harus kita pelajari dengan metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya sekarang ini program pemerintah mengentaskan buta aksara Al-Quran di Provinsi Jambi dengan mengangkat guru-guru tahfiz di sini, merupakan salah satu penyelamatkan dari anak-anak kita dari buta aksara Al-Quran. Keagungan dari malam Lailatul Qadar yang pertama adalah malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, keagungan dari malam Lailatul Qadar tersebut, Allah bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar tersebut? Artinya apa? Allah mengisyaratkan Lailatul Qadar itu ada kemuliaan, keagungan yang di dalamnya, yang akan disampaikan kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran tersebut. Apa? Dijawabkan ketika tersebut, ketika Allah sudah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika kita beribadah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka ibadah kita diumpamakan sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan kita beribadah kepada Allah. Entahkah ibadah kita sholat, entahkah ibadah kita tadarusan Al-Quran atau murajaah Al-Quran, atau kita ketika ibadah malam tersebut bertepat dengan malam Lailatul Qadar tersebut, kita berzikir kepada Allah atau kita berdoa kepada Allah, baca Al-Quran kita itu sama, satu malam tersebut sama dengan ibadah kita 1000 bulan. Atau ketika kita berdoa pada malam tersebut, sama doa kita itu dikabulkan oleh Allah selama 1000 bulan tersebut. Saya katakan dari awal, umur kita tidak akan mungkin ya, sampai ke 83 tahun. Itu seizin Allah. Artinya apa? Keagungan-keagungan di bulan Ramadan ini, wabil khusus di 10 akhirin Lailatul Qadar tersebut, jangan kita sia-siakan, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang ini kita tidak tampak, memang sekarang ini kita tidak jelas apa nilai-nilai pahalanya, tapi isyaratnya dari Al-Quran sudah dijelaskan. Kemudian Rasul juga sudah menyampaikan, para ulama-ulama kita sudah banyak menafsirkan dari Al-Quran tersebut. Rasul juga sudah banyak menyampaikan dalam hadis-hadisnya. Bagaimana? Man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang beribadah, mendirikan qiyam di malam Lailatul Qadar dengan keimanan, keikhlasan, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa kita yang telah lalu Allah akan ampuni, dan dosa yang akan datang juga Allah akan ampuni. Dengan cara apa? Dengan mengistiqomahkan ibadah Ramadan kita. Jangan ketika kita di bulan Ramadan, maksiat kita jauh,
Kemudian mungkin kita ke tempat-tempat yang maksiat kita tidak mau. Kita sanggup untuk menahan haus dan lapar sampai ketika beduk nanti. Kita sholat tepat waktu. Kita tetap tadarusan Al-Quran. Tapi ketika setelah Ramadan semuanya sirna, maka di situ tidak berlaku ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Tidak akan diampuni dosa-dosa kita. Istiqomah dalam arti kata Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Ketika kita mampu menjaga nilai-nilai Ramadan pada tahun ini dan sampai ke Ramadan tahun yang akan datang, disitulah hadis ini akan berlaku, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bulan pembelajaran kita, bulan pendidikan kita. Jadi keagungan yang kedua ini adalah malam Lailatul Qadar ini Allah akan lipat gandakan nilai pahala kita. Allah samakan selama 83 tahun 4 bulan ketika kita berada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, apa keagungan dari malam Lailatul Qadar tersebut? Yang ketiga, malaikat-malaikatnya Allah akan turun ke bumi, berangsur-angsur memenuhi bumi. Dalam hadis yang sahih bahwa malaikat yang akan turun tersebut lebih banyak jumlahnya daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Masya Allah. Dia mengepakkan sayapnya di tempat majelis-majelis i'tikaf. Dia menempatkan sayapnya di tempat majelis-majelis ilmu. Dia melepaskan sayapnya di tempat-tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan dia mendoakan orang-orang tersebut. Kenapa kita lalaikan hal tersebut? Kita sanggup mungkin setengah jam beriktikaf, bermunajat kepada Allah. Malam Lailatul Qadar, bangunlah kita. Kita siapkan fisik kita di siang hari untuk mengistirahatkan tubuh kita. Dan ketika malam harinya, bangunlah kita. Mulai kita setelah berbuka, kemudian kita sholat maghrib, isya, tarawih, witir. Kemudian kita tidur, istirahat sejenak. Kemudian malamnya kita bangun. Sepertiganya malam kita bangun, bermunajat kepada Allah, menyiapkan fisik kita. Kenapa? Malaikat-malaikat mendoakan kita. Kalau malaikat sudah mengaminkan doa kita, ini malaikat makhluk yang dijaga oleh Allah. Yang tidak berbuat maksiat, yang tidak ada nafsu untuk berbuat maksiat tersebut. Dia mengaminkan doa kita, apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Kenapa? Yang mengaminkan adalah malaikat. Tapi dengan syarat, dengan keimanan, keikhlasan. Tidak dengan status. Sekarang kan banyak ketika beribadah kepada Allah di masjid, alhamdulillah malam hari ini sudah menyelesaikan sholat tarawih, dipasang status, dipoto, ya silahkan. Kita berdoa, orang yang masang status niatnya bagus, tidak jadi masalah. Artinya apa? Kita tidak berburuk sangka terhadap orang tersebut. Tapi ingatlah, malam Lailatul Qadar tersebut turunnya malaikat, ya, yang dikumandangkan dengan seorang malaikat yang mendampingi Rasulullah, yakni ruh. Ruh di sini dimaksud adalah malaikat Jibril. Ada dalam pendapat yang lain, jarak malaikat dengan malaikatnya cuma 4 jari. Saking padatnya, sesaknya bumi dipenuhi dengan malaikat tersebut. Itu yang ketiga. Masya Allah, begitu luar biasa keagungan dari malam Lailatul Qadar ini sendiri, Ustadz ya. Ustadz, kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini sendiri ya Ustadz ya, apakah hanya untuk orang-orang tertentu yang senantiasa melakukan iktikaf di rumah-rumah Allah saja Ustadz yang bisa mendapatkan ini Ustadz? Barangkali memang orang-orang yang sudah tua, yang senantiasa rajin ke masjid, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini tidak memandang umur, bahkan anak-anak pun, remaja pun juga bisa mendapatkan ini Ustadz? Kalau berbicara masalah mendapatkan dari malam Lailatul Qadar ini, karena al-insanu bitabkir wallahu bitakdir. Kita manusia cuma bisa berencana, semuanya Allah lah yang menentukan. Tapi rencananya Allah sesuai dengan kesungguhan kita. Dan ini tidak memandang usia. Ketika Lailatul Qadar ini didapatkan ketika ada hamba yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, entahkah orang kayakah dia, entahkah orang miskinkah dia, ketika dia ada keimanan untuk beribadah kepada Allah. Misal, saat sekarang ini, kita di Jambi alhamdulillah sudah mulai tren iktikaf.
Banyak masjid-masjid, panitia-panitia yang menyelenggarakan iktikaf untuk apa? Untuk menjemput malam Lailatul Qadar tersebut. Ada yang kalangan pejabat, ada yang di kalangan orang-orang biasa, ada orang kalangan konglomerat di situ. Artinya apa? Mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun, dan itu tidak terbatas dari usia yang tua saja. Ada anak-anak yang muda yang sekarang ini tren iktikaf anak-anak muda. Dan ini merupakan salah satu pencapaian tujuan yang sama, tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, tidak terfokus kepada 10 akhir ini saja, tapi di awal Ramadan kemarin. Bagaimana tidak fenomena sekarang ketika malam pertama, kedua, ketiga, masjid musolah langgar penuh. Sampai panitia ngomong, tahun depan kita lebarin lagi nih masjid ini, musola ini. Tapi ketika kita masuk 9, 10, 11, 12 dan sampai saat sekarang ini sudah mulai sepi. Penuh masjid, penuhnya di mana? Di mal-mal mungkin, di tempat tongkrong-tongkrongan mungkin. Ya. Artinya apa? Kalau itu tidak akan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kesungguhan Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan. Dari ketika kita masuk bulan Rajab kan sudah diajarkan doanya kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di situ sudah ada kegembiraan kita untuk mencapai bulan Ramadan tersebut. Ketika masuk bulan Ramadan tersebut, ibadah kita sudah kita praktekkan, ibadah kita sudah baguskan, kita sudah tahassuskan diri kita. Dan itu merupakan salah satu pencapaian untuk mencapai malam Lailatul Qadar tersebut. Dan memang isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah adalah 10 akhir, 21 di malam-malam yang ganjil, 23, 25, 27 dan 29. Dan banyak yang berpendapat malam Lailatul Qadar tersebut, ada sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tergantung kesungguhan kita. Bisa saja malam Lailatul Qadar itu yang digambarkan oleh Rasulullah pada malam-malam yang ganjil, tapi Allah yang berkehendak malam yang lainnya, kita tidak tahu. Maka kita persiapkan malam, jangan pernah kita lewatkan beribadah kepada Allah. Kita ramaikan masjid, kita sholat, beriktikaf di situ. Walaupun kita sejenak, mungkin kita kantoran atau kita bekerja, kita menghadap Allah sejenak dengan niat beriktikaf, walaupun setengah jam, walaupun 1 jam. Di situ apa ada kesungguhan? Di malam harinya ketika kita rehat dari pekerjaan kita, disitulah kita menyembah kepada Allah. Disitulah kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah Allah akan tidak menyiakan usaha kita. Allah tidak akan melalaikan kesungguhan kita. Allah akan jawab langsung. Kan ketika seorang istri Rasul bertanya, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apa yang kita ucapkan? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Di situ kita mohon pengampunan kepada Allah dengan Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai di akhir Ramadan ini, mudah-mudahan kehendak Allah lah yang Allah menentukan malam itu jatuh ke tangan kita, jatuh ke diri kita dengan kesungguhan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan dari hambanya yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Masya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, lantas ada tidak tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri ya Ustadz ya? Karena kan tadi salah satu yang disebutkan biasanya di malam-malam ganjil. Apakah ada tanda-tandanya nih Ustadz? Untuk kita mengetahui ini malam Lailatul Qadar. Kalau untuk tanda-tandanya, yang pertama tadi sudah saya katakan adalah di malam-malam ganjil. Ya. Mulai 21, 23, 25, 27, dan 29. Itu malam yang ganjil. Yang kedua, ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar tersebut, yang kedua adalah suasananya tenang. Ketika kita sholat tenang, ada rasa kesejukan kita beribadah kepada Allah. Ada ketenangan. Ketika itu mendapatkan ketenangan, disitulah ciri yang kedua dalam kita mengetahui malam Lailatul Qadar tersebut. Dan ini merupakan salah satu yang sudah banyak anak-anak muda, kita lihat di sejarah-sejarah yang sudah dituangkan dalam buku-buku yang sudah pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar secara
Dia bercerita bagaimana mendapatkan rasa ketenangan beribadah. Kemudian pohon-pohonan itu menampak kita melihat sejuk. Kemudian udara-udara angin bertiup dengan sangat sepoi sekali. Sehingga ada semacam ketenangan batin kita pada malam hari tersebut. Tidak ada suara bising, tidak ada suara gegaduh di malam hari tersebut. Sehingga semua bintang-bintang, bulan-bulan bercahaya dengan normal. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut. Ketika itu kita mendapatkan tanda-tanda tersebut, berdoalah kita. Bermunajatlah kepada Allah. Doa, kita mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, lantas untuk orang-orang beriman yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini sendiri Ustadz, selepas nanti dari Ramadan Ustadz, apakah memang amalan dari Lailatul Qadar yang didapatkan ini akan terus berimbas di dalam kehidupannya Ustadz? Kalau orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, kenapa? Lailatul Qadar itu adalah takdir, yang pertama tadi, yang kedua adalah kemuliaan. Orang yang tidak mulia, ketika dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dia menjadi mulia. Ya. Dia menjadi mulia, kehidupannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ada pasca Ramadan, mereka ada perubahan yang sangat drastis. Yang selama ini dia tidak sholat di masjid, mungkin ketika setelah Ramadan dia rajin ke masjid sampai Ramadan tahun yang akan datang. Kemudian selama ini dia tidak pernah tadarusan Al-Quran, kemudian tasmi dan murajaah Al-Quran, dan syukur-syukur dia mau menghafal Al-Quran. Di bulan Ramadan dia kegiatan itu rutin, tapi setelah Ramadan dia rutin juga. Ini mungkin salah satu tanda dari imbas dari kebaikan yang didapatkan dari kemuliaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Artinya apa? Allah akan jaga kemuliaan itu kepada orang-orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Allah sangat menginginkan kepada hamba-hambanya semuanya, ya, memberikan kasih sayangnya. Wahai hamba-hambaku, beribadahlah kepadaku, aku akan berikan bonus-bonus gitu. Diskon yang sangat besar. 50% di akhir Ramadan ini Allah tambahkan lagi sampai 70% sampai 80% beribadah tersebut. Tapi kita tidak tahu gitu kan. Kita sibuk memburu diskon-diskon yang ada di luar, sehingga kita melupakan malam Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi Lailatul Qadar gitu. Nauzubillah min zalik ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tentunya tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas tausiah yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang telah disampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, demikianlah hikmah Ramadan pada sore hari ini. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.